Healthy Mind, Happy Life, cara sederhana menjaga kesehatan. Bersama saya, host kali ini Syafira. Saya kedatangan narasumber dan tamu istimewa. Beliau adalah seorang psikolog dan juga co-founder dari Aksara Pelangi. Kita sambut aja, di samping saya sudah ada Ibu Ellen. Selamat sore Ibu Ellen. Gimana Bu kabar hari ini Bu? Kabar baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Gimana Bu, saat ini banyak sekali nggak sih terkait trust isu tentang mental health? Banyak ya, jadi sekarang banyak kasus-kasus memang karena sekarang di era teknologi yang gak mudah terakses informasi tentang kesehatan mental, jadi itu relate banget sama kehidupannya si anak-anak muda sekarang gitu. Jadi itu bukan hal-hal lagi yang tabu untuk dibicarakan, dan emang kalau kondisi-kondisi psikologis tertentu itu sekarang udah jadi concern bagi mereka gitu. Jadi udah bukan lagi kayak zaman dulu yang istilahnya kayaknya ke psikolog itu cuman orang gila deh, kayaknya kenapa lo ke psikolog gitu kan, misalkan gitu kan, emang lo gila segala macam. Nah sekarang udah beda zamannya, jadi sekarang udah jadi concern tersendiri bagi mereka gitu. Oh iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan kesehatan mental sendiri seperti apa sih Bu? Oke, yang kesehatan mental kan berarti kita bisa sehat secara mental dan berfungsi dengan baik di lingkungan, gitu oh kan ya, oke. Gitu, fungsi-fungsinya semuanya berjalan dengan selaras. Oh, gitu. Berarti dari faktor sosialnya, dari cara kita, bagaimana cara kita berteman dan lain sebagainya, dari sosial ya Bu ya? Dari kehidupan pribadi sehari-hari kita, termasuk kayak daily activities, makan, tidur, itu semuanya juga mempengaruhi. Mempengaruhi, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada salah satu aja nih ya Bu ya, misalkan kadang-kadang kan suka ada was-was atau ada rasa apa gitu, itu cenderung ke lebih ke arah mental health ya. Oh, mental health. Anxiety, kecemasan, stres itu lebih kesehatan mental. Kesehatan gitu. mental ya. Itu berhubungan dengan emosi. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau untuk stresnya sendiri ini yang sering dijumpai saat ini tuh seperti apa sih Bu? Stresnya ya, kalau misalnya sekarang banyak di pekerjaan, terus hubungan dengan orang lain, terus ada juga yang masalah dengan adaptasi. Adaptasi ya? Gitu. Itu rata-rata memang Gen Z saat ini ya? Oke, tadi di pekerjaan. Baiknya kalau untuk di pekerjaan sendiri itu ada cara nggak sih Bu, bagaimana ya saat ini kan banyak banget ya, ada kalau di perusahaan-perusahaan itu kayak work-in balance dan lain sebagainya untuk mengatasi stres. Iya betul, tadi work-life balance, work-life integration, makanya nanti kan akan dibahas tuh. Oh ya, gitu. baik. Nanti akan dibahas mengenai work-life integration tuh seperti apa sih gitu kan, poin-poinnya apa aja, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan gitu untuk lebih detailingnya seperti itu. Oh baik. Tapi pastinya gitu ya, dampak stres ini gitu kan, ini kan berarti kan ke jiwanya ya Bu ya. Dampak stresnya juga bisa ke penyakit juga gitu Bu? Penyakit fisik maksudnya? Fisik, iya bisa betul. Banget, karena memang pikiran itu akan mempengaruhi reaksi dari tubuh kita gitu. Jadi kalau pikiran-pikiran itu semua mempengaruhi, karena itu pusatnya di otak kita gitu. Pusatnya di otak nih. Makanya kalau udah ada simptom-simptom fisik tertentu itu mesti tanda tanya. Ada apa ya? Gitu. Apakah pure memang sakit yang kita derita, atau memang dari tadi pikiran kita yang bekerja. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk stres dan cemas sendiri itu Bu, ada keterkaitan nggak sih Bu? Terkait, karena stres dan cemas itu dua hal yang sebenarnya dibilang mirip-mirip, tapi sebenarnya ada bedanya gitu. Karena stres itu kan suatu perasaan yang nggak nyaman, sedangkan cemas itu ketika stres itu kan ada stresor ya, sumber ya. Jadi cemas itu ketika stresor itu sudah hilang, tapi masih merasa nggak nyaman. Gitu. Jadi panjang tuh durasinya, nggak cuma sumbernya hilang terus hilang, itu stres. Tapi kalau cemas itu udah ngerasanya nggak nyamannya lebih lama. Oh, jadi kalau cemas itu lebih lama ya? Betul. Kira-kira kalau misalkan itu apa? Kalau misalkan udah stres, larinya ke cemas gitu ya, di anxiety gitu. Coping stresnya tuh ada nggak sih Bu? Atau coping cemasnya ada sih? Cara Oh iya, iya baik. Kita akan tampilkan berarti ya untuk slide-nya ya, baik. Healthy Mind, Happy Life ya.
Stres itu merupakan suatu perasaan yang tidak nyaman dan yang biasanya disebabkan oleh berbagai hal, seperti tekanan yang berlebih dari lingkungan, kemudian adanya konflik yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Selain itu juga adanya tuntutan yang berlebihan dari lingkungan ataupun dari individu itu sendiri, sehingga hal-hal inilah yang biasanya memicu stres, atau kita bisa bilangnya jadi stresor, sumber stres. Ini yang tadi saya bilang, pikiran akan memunculkan emosi tertentu yang selanjutnya akan merangsang reaksi tertentu dari tubuh kita. Makanya tadi Mbak kan bilang kan, ngaruh nggak sih ke kesehatan fisiknya? Ngaruh kalau itu terus berkepanjangan. Stres ini berdampak pada tidak hanya secara psikologis tapi secara tubuh kita juga, atau kita biasa bilangnya dampak fisik dari stres, yaitu salah satunya adalah ada jantung berdebar-debar, sakit perut, kemudian ada juga sulit konsentrasi, sakit kepala, daya tahan tubuh menurun sehingga mempengaruhi penyakit lainnya seperti kemudah flu dan sebagainya. Jadi memang itu simptom yang memang akan terjadi di fisik seseorang yang memang mengalami stres dan lanjut kecemasan ya, terhadap tubuh kita ya. Secara tubuh tuh, kadang kan sakit mah tuh biasanya tuh. Iya. Tuh relate banget tuh sama stres. Sakit mah ya. Coba deh kalau ke dokter kan biasanya sakit mah, kamu lagi ada stres gak? Pasti ditanya gitu, karena relate banget sama perut itu paling ini banget. Jadi kalau emang kondisinya lagi nggak nyaman tuh biasa perut gitu. Kalau pasien saya tuh banyakan yang ini nih yang sakit kepala sama deg-degan Bu, deg-degan gitu. Ternyata ada mudah terkena flu juga ya Bu ya. Imunnya turun pasti kalau stres. Oh iya. Nah selain itu dampak stres yang lainnya juga terjadi secara psikologis kita. Biasanya yang terjadi adalah biasanya jadi mudah cemas, jadi mudah tersinggung, kemudian jadi menjadi panik, dan terakhir adalah sulit tidur di malam hari. Nah ini yang biasanya seringkali terjadi. Nah ini sulit tidur nih yang paling banyak sih sebenarnya. Gitu. Itu harus perlu bantuan obat juga? Tergantung, kalau kita kondisikan dia masih bisa, nggak perlu. Cuman kalau dilihat di observasi dia kayaknya bener-bener sulit banget baru. Gitu. Itu biasanya dirujuk nanti ke psikiater. Oh iya, dirujuk ya ke psikiater untuk bagaimana caranya. Biasanya coba dulu yuk, kita coba pola tidurnya dibikin. Dikondisikan gitu, karena kalau nggak dikondisikan kan badan nggak terbiasa ya gitu. Tapi kan ada juga ya Bu, maksudnya dia pengen tidur tapi otaknya kemana-mana, mikirin yang lain. Biasanya gitu. Tapi mata merem gitu. Yang terjadi emang gitu. Bayang tuh bayang tuh teman-teman kayak gitu. Dia tidur tapi ya pikirannya kemana-mana, mikir ini belum selesai, mikir itu belum selesai, ini belum, besok gimana gitu. Itu yang biasanya terjadi gitu. Nah, kondisinya tadi harus tenang, bikin emosi kita stabil dulu. Karena kalau udah emosi udah nggak stabil, logika ke blocking, jadinya itu overthinking, negative thinking. Nah itu yang tadi mikir ini mikir itu, tapi sifatnya negatif semua gitu, bukan yang happy. Beda kan kalau kita mikirnya happy kan bawaannya juga happy. Iya, ada hormon-hormon yang menaikin ya. Oke, baik ya. Emosinya harus disabilin dulu, tenang dulu. Yuk tadi yang seperti udah dibilang, mindful dulu, relaksasi dulu gitu. Jadi nenangin diri dulu deh sampai tahap itu, baru yuk tidur gitu. Nah makanya dilihat dulu nih konteksnya, kalau misalnya bisa dengan cukup begitu biasa nggak perlu obat. Baik. Yang paling mengenali diri dulu sih sebenarnya. Nah tadi Bu Ellen ngomongin juga tentang mindful ya. Sekarang kan juga lagi orang banyak ya tentang mindfulness gitu ya. Nah untuk mindfulness sendiri itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya itu lebih fokus pada saat ini, here and now gitu. Jadi bukan mikirin yang kayak tadi yang lain-lain. Jadi saat ini saya ngapain, saat ini apa yang saya lakukan, saat ini apa yang lagi, misalnya saya lagi makan nih, rasa makanannya gimana gitu. Jadi bukan pikiran yang jalan, tapi kita benar-benar ada di situ. Kebayang. Jadi bukan kayak kita makan mikirin, aduh si A nanti gimana ya, aduh nanti gimana. Tapi kita lagi makan, padahal bukan itu konteksnya. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus saat ini. Saat ini saya lagi ngapain? Lagi makan, ya udah nikmatin, rasain makanannya, kita kunyah makanannya, keras apa enggak, kayak gitu. Itu mindfulness ya. Itu mindfulness bagiannya. Gitu. Itu mindful eating, ada mindful driving. Lagi nyetir, fokus sama nyetirnya. Lihat situasi sekitarnya ada apa, rasain ininya di sekitarnya kayak gimana, bukan pikiran yang jalan.
kan kadang lagi nyetir, aduh nanti ini gimana ya, nanti sampai kantor saya harus ngapain nih, bukan begitu. Iya. Gitu. Jadi aware sama lingkungan sekitar. Oh oke. Karena kan kebanyakan kan mindfulness tuh disalahartikan gitu dengan keadaan yang sadar, tapi tuh ya harus gimana ya? Ya sadar aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan di udah kita jalanin tapi kita nggak merasakan gitu. Iya, kita makan tapi kita pikirannya ke sebelah mana gitu. Nah, ya. Next. Nah, lalu ketika kita ngomong stres pasti nggak jauh-jauh juga yang dari kita sebut biasanya dengan cemas. Jadi cemas itu apa sih? Cemas itu adalah sinyal psikologis tubuh yang terhadap adanya masalah, sehingga ketika kita sudah merasa cemas, biasanya individu ini akan segera mencari pertolongan. Jadi ini sebenarnya gejala umum sih ya, dan alami yang biasanya dialami oleh manusia gitu. Next. Nah, namun cemas itu biasanya yang terjadi secara berlebihan itu bisa menyebabkan cemas yang kita sebut dengan patologis atau kegelisahan, jadi yang sifatnya nggak bisa kita kendalikan. Next, kapan sih kita menyebut kecemasan itu menjadi sesuatu yang patologis? Next. Nah, biasanya pertama yang concern kita adalah mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi memang kita jadi sering terlambat bekerja, kemudian pekerjaan terbengkalai, terus setelah itu juga mempengaruhi istilahnya mempengaruhi kehidupan, jadi tidurnya terganggu, kemudian makan juga jadi nggak teratur. Nah ini nih yang jadi concern. Kemudian berikutnya mengganggu hubungan interpersonal atau dengan orang lain kaitannya, ya. Sehingga ketika sama orang lain kita jadi mudah marah, kita jadi suka mudah tersinggung, menyusahkan orang lain. Dan terakhir adalah masalah kesehatan. Jadi tadi balik lagi, dampak-dampak fisik yang tadi sudah disebutkan itu jadi mempengaruhi kita dan sifatnya terus-menerus jadi berkepanjangan. Nah ini nih yang perlu jadi concern kita kalau sudah sampai ke tahap yang seperti ini. Kan tadi kan Ibu bilang cemas secara patologis. Nah, kapan sih cemas itu menjadi patologis? Itu yang udah seperti apa tuh? Itu kita bisa lihat juga tuh di slide. Jadi emang ada hal-hal yang dibilang bisa patologis itu kayak tadi saya udah bilang, dia orang ini atau individu ini tidak berfungsi dengan baik di kehidupan sehari-harinya. Gitu. Kita lihat deh dia makan tidurnya gimana, sosialisasinya gimana, dalam pekerjaan dia gimana, gitu. Nah kalau udah sampai itu udah jadi warning. Oke, jauh murung juga gitu ya? Ya, emosinya, secara emosionalnya gimana gitu. Ini patologis itu penyebabnya kan nggak sekedar misalnya nih beban kerja banyak, jadi cemas berlebih itu patologis, bukan. Tapi memang udah ada genetiknya juga dari sebelumnya. Jadi emang memudahkan dia untuk kecenderungan lebih. Oh jadi genetik itu juga mempengaruhi ya jadi nggak cuma lingkungan, jadi mungkin genetiknya udah ada, lingkungannya tambah parah begitu gitu kan, maksudnya tuntutannya banyak, nah itu memicu biasanya gitu. Lingkungannya juga nggak sekedar itu, lingkungan itu bisa juga sekedar pola asuh, bagaimana dia diasuh waktu kecil gitu, ada nggak rasa aman yang muncul, ketika rasa aman nggak muncul itu juga mempengaruhi gitu. Karena ketika jadi saya ada pasien gitu, memang waktu kecilnya dia seringkali merasa nggak aman gitu, orang tuanya cukup keras gitu ya. Terus di parentingnya pakai parenting VOC ya. Kalau zaman sekarang bilangnya jadi kan bawanya cemas terus tuh. Iya, betul. Nah di momen tertentu ketika dia dewasa itu terbawa, mungkin memang sudah ada genetiknya tadi. Iya, jadi memang kadang-kadang tuh ya suruh deadline dianya malah panik gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau panik kalau panik sendiri tuh ya Bu ya gimana ya Bu? Kalau panik sendiri itu udah jatuhnya memang stres atau memang dia udah beda lagi ya. Kalau panik itu kan panik ada serangan panik ya. Ada serangan panik tuh. Iya, panik attack. Itu emang bagian dari kecemasan. Cuma kan bentuknya kelihatan banget ya kalau panik. Kalau cemas kan cuman aduh ini gimana nih? Terus gelisah nggak jelas gitu kan. Kalau panik kan benar-benar biasanya ada kayak karakteristik tertentu, misalnya tiba-tiba sesek, tiba-tiba ngeblank, terus nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bengong. Nah kayak gitu kan, berarti kan itu mesti diturunin dulu rasa nggak nyamannya itu gitu. Itu harus, kalau nggak bisa. Iya, jadi tiba-tiba kayak panic attack disuruh nanti kalau nggak closing ini ya, atau langsung panik. Terus ngeblank. Iya. Terus nggak bisa ngerjain apa-apa, cuman bengong. Mungkin itu sebelumnya dia udah pernah
mungkin dari yang tadi ya, yang ibu bilang ya, mungkin dari parentingnya dia, bisa dari gennya aja, dari gennya, yang mudah dari stres, orang tuanya, atau dari kakek neneknya, itu mungkin banget. Ada pressure juga, pressure juga, iya, bukan dia dari kepekaannya juga sangat peka gitu, di pressure dikit dia sensi gitu ya, sensinya tapi larinya ke situ, ke cemas, bukan ke sensi yang marah-marah gitu. Oh, jadi larinya ke dirinya dia sendiri ya, bukan nggak bisa mengeluarkan, malah jadi jatuhnya ya itu tadi gitu ya, jadinya panic attack itu tadi gitu ya. Benar. Jadi itu memang yang perlu di istilahnya kita lihat kalau sejauh itu udah mengganggu kita, berarti yuk bantu dulu untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan itu. Karena itu pikiran ini sangat mempengaruhi emosi kita gitu ya. Nah, ketika mempengaruhi emosi, nanti kaitannya adalah merangsang reaksi tertentu dari tubuh kita juga. Nah, makanya jadi ini yang perlu kita kontrol gitu. Kalau untuk work-life integration itu seperti apa sih, Bu? Nah, namanya adalah work-life integration. Jadi semua ada kesatuan gitu ya, ada keselarasan dari karir, dari kesehatan mental, dari lingkungan sekitar kita, dan terakhir adalah keluarga kita. Nah, terus kan tadi kita udah ngebahas nih, terus kalau di pekerjaan tuh gimana ya? Kan tadi udah ngomongin work-life balance. Iya, nah, benar. Betul. Jadi work-life balance itu penting. Karena kadang-kadang tuh ya sekarang kejadi tuh managing waktunya juga nggak bagus gitu. Kalau yang saya lihat ya, case saya tuh memang banyak yang kalau udah kerja pembagian waktunya tuh nggak jelas gitu. Bisa berlebihan, bisa sangat minim. Sehingga yang terjadi ya itu muncul tuh gejala cemas, terus nggak nyaman tiap hari, stres, burnout, itu banyak banget gitu ya. Nah terus jadi kita ngomongin work-life integration ini kaitannya sama banyak hal, nggak cuma pekerjaan, tapi juga ke rumah bagi family kita, keluarga kita, terus kesehatan mental kita, dan terakhir adalah giving back atau connecting to community. Tadi sosial yang Mbak bilang, gitu kan, relasi sosial dengan orang lain, dengan komunitas di lingkungan, ini semua harus selaras. Tips mengupayakan work-life integration gitu. Dan ada nggak sih nih habit kecil yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Habitnya dari sekarang mulai lagi yuk menata lagi gitu, apa yang jadi prioritas sebenarnya. Prioritas. Jadi itu harus kayak dibiasain gitu, kayak tadi yang buat to do list aja itu juga harus dibiasain semuanya. Jadi kita tahu setiap harinya saya mesti ngapain, terus saya hari ini kondisinya gimana gitu. Mungkin dari hal-hal kecil dulu, dari misalnya dari kesadaran kita terhadap diri sendiri, saya ini hari ini lagi gimana ya gitu. Terus kemudian emosi saya lagi gimana ya. Jadi ketika tiap hari kita mau melakukan tadi yang bikin skala-skala prioritas itu juga jadi kita tahu gitu. Kalau kita lagi nggak oke, berarti kan kita nggak bisa memperbanyak hal-hal tadi. Gitu. Jadi tetap biar semuanya balance. Ya. Di pekerjaan balance, di rumah juga balance, di pertemanan juga kita balance ya. Karena pemahaman sinergi ini, menciptakan sinergi ini kaitannya pekerjaan dan tidak berlaku untuk semua orang sebenarnya. Tidak hanya melulu bagi pekerja kantoran aja, tapi juga untuk orang-orang biar kata yang nggak kerja kantoran, cuman ibu rumah tangga, ini penting menerapkan ini. Karena apalagi ibu rumah tangga banyak banget ya. Kesannya ibu rumah tangga ya, tapi sebenarnya malah ininya banyak sekali. Banyak gitu. Sekali sih. Sumber stresnya juga banyak gitu. Makanya ini bisa banget diterapin. Jadi semuanya harus terkoneksi gitu, harus selaras. Next. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Next. Ya, udah pasti tentukan tujuan utama kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita perlu tahu nih tuntutannya apa, terus kemudian durasi waktu yang perlu dikerjakan apa. Nah, ini perlu istilahnya disusun. Gitu. Jadi sudah ada to-do list-nya gitu ya. Gitu ya. Benar. Baik. Gitu. Jadi udah tahu nih fokusnya mau kemana nih, mau ngapain nih gitu ya. Apalagi kalau kerja kantoran kan, yang kerjanya deadline-an gitu, itu penting banget tuh. Hari ini saya mau ngapain, to-do list-nya ada, terus berapa waktu yang mesti saya kerjakan. Kalau misalnya mostly kayaknya kebanyakan waktunya dan akhirnya saya nggak bisa break misalnya, berarti harus diminimalisir dan diprioritasin mana yang penting. Jadi bikin sekolah prioritas lah ya. Baik. Next, menetapkan jadwal.
Nah, jadwal ini juga ya kayak to-do list lah gitu istilahnya, dibuat konsisten, setiap hari harus ada. Sehingga kita tahu nih target pekerjaan kita apa hari ini, waktu yang diperlukan berapa, terus kemudian kita mau break time berapa lama. Nah, ketika break time ini penting dilakukan untuk ketika kita sudah di tahap fokus kita tuh sudah mulai turun, kita sudah mulai istilahnya mumet dalam bekerja. Nah, kemudian ketika break time ini apa yang harus kita lakukan? Yang sudah pasti kita harus relaksasi, atau mungkin jadi kita melakukan mindful terhadap sekitarnya, latihan pernafasan, melakukan hobi, ataupun misalnya hanya sekedar break time makan sebentar atau minum, itu boleh banget dilakukan. Gimana kalau misalkan kalau sales Bu udah dituntut target, terus sudah dituntut juga dengan ya waktunya harus tercapai nih dengan cut off gitu ya. Bener-bener mesti tadi harus detailing spare time-nya gitu ya. Spare time-nya detail. Yang penting kalau emang saya nggak bisa kerja lama banget, misalnya sampai 3 jam 4 jam, berarti kan harus tengah-tengah itu dia ada punya tadi break time-nya. Nah, break time itu harus dibuat. Jadi break time tuh nggak melulu yang sifatnya berjam-jam, enggak. Gitu, sekedar just nih maksimal 15 menit. Terus apa sih yang dilakukan selama 15 menit itu? Di situ udah tertulis misalnya relaksasi bila diperlukan. Terus atau mindful, fokus pada hal atau mindful sama yang sekarang kita mau ngapain gitu. Jadi misalnya nih kalau lagi mumet banget, ya udah stop dulu kerjaannya, yuk ke depan dulu yuk, atau ngapain, jalan gitu. Terus kemudian bisa juga dengan teknik pernafasan, tarik nafas, inhale, exhale gitu. Minum kopi dulu gitu ya. Boleh banget. Jadi emang benar-benar dikasih waktu buat diri kita dulu sebentar. Gitu. Jadi me time lah ya, walaupun cuma 15 menit lah ya. Jadi bukan melulu yang sifatnya break time itu harus lama, sejam paling enggak gitu. Jadinya juga waktu kita kan nggak kebuang lama gitu. Tapi jadi kita nanya dulu ke diri kita udah siap belum balik untuk fokus lagi kerja. Gitu. Jadi kita benar-benar prioritasin ke situ dulu. Jadi udah tahu ya prioritasnya. Karena kadang-kadang yang terjadi tuh waktunya jadi banyak molor, dan akhirnya ya itu kok capek ya tiap hari gini. Jadi rasa efeknya yang kerasa. Iya, terus udah gitu kayaknya kalau habis bangun udah sampai rumah terus tidur, terus pagi-pagi ada, aduh kok udah kerja lagi, capek banget ya perasaan gitu. Ini belum selesai, itu belum selesai, banyak banget. Itu sudah diminta yang kayak tadi Mbak bilang, yang kayak sales gitu yang deadline-nya ketat banget gitu kan, tuntutan banyak, waktu segala macam. Nah itu benar-benar mesti tight banget deh ngatur waktunya. Kalau enggak berantakan. Gitu. Nah, karena stres cemas itu awalnya stres dulu, nanti kalau berkepanjangan ya itu jadinya bisa cemas yang sifatnya patologis kita ngomongnya, bisa kegangguan misalnya gitu. Tapi kan gini ya Bu ya, dari kitanya sudah mengatur, tapi kan ada faktor eksternal yang memang kita tidak bisa kontrol. Nah itu bagaimana Bu? Contohnya misalnya apa nih Mbak? Contoh misalkan ya, kita mau fokus abis pulang kerja gitu ya, mau langsung pulang, mau main gitu ya, tiba-tiba ada aja faktornya, meeting dulu yuk, ini dulu yuk, apa gitu ya, itu kan nggak bisa kita kontrol gitu ya, kita nggak bisa kita kendalikan. Nah itu cara untuk sebenarnya ada sih perasaan dongkol, atau cara untuk menetralisir ke diri kitanya sendiri itu seperti apa? Nah, balik lagi, lingkungan bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Nah, berarti tinggal bagaimana the way kita merespon. Gitu, merespon tadi kejadian tersebut. Misalnya tiba-tiba harus meeting, saya jadi nggak bisa pergi deh, atau saya nggak bisa cepet pulang ketemu anak misalnya gitu kan, padahal udah pengen banget nih ketemu anak gitu. Berarti kan tinggal bagaimana kita merespon. Kita mau terus bete, atau kita mau memikirkan, oh berarti ini nanti buat kerjaan saya ke depannya nih lebih gampang, nanti anak tetap saya akan kerjain secepat mungkin, nanti ketika anak ketemu bisa lebih having fun misalnya gitu, dibanding nanti saya pulang tapi malah terus dikejar kerjaan misalnya, ditelepon-telepon atau diapain misalnya kayak gitu. Jadi the way kita mikirnya, reaksinya ya. Benar. Kita mau terus bete atau kita mau ya udah kita kerjain yang ini, yuk nanti fokusnya ke yang lain. Simple ya Bu ya. Simple. Tapi berikutnya yang pasti ciptakan batasan. Kalau memang dirasa ini jadi cukup mengganggu pekerjaan kita, yuk batasin yuk semuanya yang menurut kita itu udah mengganggu. Misalnya kayak berani menolak untuk ajakan teman yang udah mulai mengganggu kita bekerja, atau misalnya nih ibu-ibu di rumah tangga atau yang banyak di rumah nonton-nonton berita
makin bikin kita cemas, makin kita takut, makin kita overthinking, yuk batasin tontonannya supaya kita lebih selektif apa yang sebaiknya kita nonton. Kalau kita di lingkungan yang sulit membuat kita lebih produktif, berarti kita harus belajar untuk say no misalnya. Ada teman ngajakin ngobrol, kerja. Padahal ini diapain udah banyak banget nih ya. Iya benar-benar. Itu ya susah Bu. Iya benar. Nah itu berarti kita harus fokus. Bentar ya bentar. Nah say no dulu, bentar ya kita ngobrolin nanti boleh gak? Mau ngerjain ini dulu nih dikit lagi. Iya. Jadi kita belajar untuk say no. Jadi nggak yang mengakomodir semua. Aduh teman cerita kasihan ya, udah deh dengerin dulu deh. Iya. Gitu. Ntar jadinya gitu. Karena kita kasihan. Iya. Padahal kerjaan kita jadi keteter. Keteteran akhirnya jadi nggak selesai lagi, stres lagi nantinya efeknya. Gitu. Terus kemudian berani stop untuk melakukan aktivitas yang memperburuk kualitas hidup seperti misalnya, nah ini nih yang sering jadi kerja sampai tidak istirahat. Terus ada lagi atau enggak yang suka orang baca terus berita sampai akhirnya jadi anxiety sendiri, cemas sendiri, was-was sendiri. Aduh ntar ini gimana, overthinking keluar. Overthinking. Nah itu, jadi itu dibatasin deh semuanya. Gitu. Kalau itu ngerasa udah terganggu berarti di stop. Karena nanti masuk ke pikiran gitu, jadi berkepanjangan pikirannya juga. Berkepanjangan sekali gitu, dan itu ngaruh ke semuanya. Itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar juga kita ya Bu ya, kalau misalkan kayak gitu. Contoh kalau misalkan ya tadi ya kayak Ibu bilang nonton apa gitu ya, misalkan kayak nonton sesuatu narkoba atau apa gitu, jadi takut nih nanti impact-nya takutnya ke anak sekolah juga kena atau gitu. Iya, jadi overthinking, jadi kemana-mana gitu. Otak soalnya gitu. Makanya jadi kita benar-benar memilah deh mana yang emang mau ditonton sama yang enggak gitu. Karena itu juga ngaruh tuh semuanya ke psikologis kita. Gitu. Terus kemudian next, komunikasi dan berkoordinasi dengan orang-orang sekitar kita, terutama ini komunikasi dengan keluarga dan pasangan. Ini sangat penting banget karena dengan komunikasi kita jadi meminimalisir juga konflik yang ada di sekitar kita sehingga sumber stres kita juga jadi menurun. Ini sih lebih ke banyak ke keluarga dan pasangan. Jadi kalau memang ada hal-hal tertentu yang kita emang nggak bisa jadi istilahnya berkomunikasi dengan keluarga, coba aja diinfo. Karena kan kadang-kadang tuh yang terjadi minim info. Iya, minim info. Iya kan, cuma taunya telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab gitu kan. Padahal sebenarnya kita bukan karena nggak mau ngejawab, karena emang lagi fokus ngerjain sih, Bu. Gitu. Atau misalnya lagi rapat, nggak bisa diganggu misalnya. Nah mungkin diinfo sama keluarga, hari ini saya bakal sibuk banget, tolong ya kalau nggak penting nggak usah nelfon dulu, nanti baru kita omongin misalnya gitu. Jadi benar-benar komunikasi sama pasangan, sama keluarga itu penting banget. Biar dia nggak jadi salah paham juga kan. Akhirnya jadi konflik nih, nanti larinya udah konflik lain lagi ceritanya, konflik pasangan. Nah, konflik kan, stres lagi, benar ya. Kadang-kadang kan mungkin ada stresnya mungkin bukan di kerjaan, mungkin stresnya di rumah tapi dibawa ke rumah. Dibawa ke kerjaan. Iya, stresnya mungkin di rumah, terus nyampe ke kantor itu dibawa stresnya di rumah, jadi atau sebaliknya ya, atau sebaliknya gitu. Nah itu tuh kadang-kadang tuh sering terjadi seperti itu. Nah respon kita terhadap orang yang seperti itu harus bagaimana sih? Respon rekan kerjanya maksudnya. Oke, berarti atau pasangan kan juga bisa ya seperti itu. Berarti kita harus memahami dulu nih, kan kita tahu kan situasi. Oh nih orang lagi stres nih misalnya. Mungkin bisa bantu pendekatan misalnya, ini kalau ngobrol oke nggak, misalnya gitu, nanya gitu. Jadi bantu dulu deh secara emotionally dulu paling nggak. Kalau dia lagi nggak mau diajak ngobrol ya udah, berarti kita jangan ngobrol dulu gitu. Karena sebenarnya kan yang harus dibenahi kan individu itu sendiri, bukan kita. Iya. Ya kebayang ya, paling nggak dia harus tahu dulu saya lagi stres kenapa, dan dia harus turunin sebenarnya stresnya. Gitu, biar semuanya nggak keganggu. Tugas kita di lingkungan cuma jadi support system doang. Oh ya udah, lu lagi stres ya, lu kalau mau cerita boleh ya, kalau nggak ya nggak apa-apa sih gitu. Tugas kita sebagai support system, ya betul. Ya life friends, berarti tugas kita ketemu yang seperti itu sebagai support system ya, karena ada juga Bu, misalkan kita stres atau cemas gitu ya, ya mungkin kita udah secara agama, maksudnya secara religi kita udah doa lah, sholat gitu kan maksudnya gitu. Tapi ada juga gitu, aduh gua kenapa ya kayak gini ya, terus ya, lu kurang sholat lo kali, lu kurang sedekah. Kadang-kadang tuh ya orang itu menggampangkan hal tersebut gitu. Jadi maksudnya menjudge gitu. Bikin statement.
duh gue nih kenapa ya punya masalah, terus gue jadi kepikiran, nggak bisa tidur, jadi gampang kurang sholat, kurang dekat sama Tuhan, iya kurang gitu dekat ya. sama Tuhan, banyakin lagi doanya gitu. Padahal kan bukan itu ya sebenarnya support system. Bener, bukan. Karena yang kalau kayak begitu kan bereaksinya lebih ke negatif ya kan. Padahal support system itu kan konteksnya adalah memberikan support apapun bentuknya, gitu kan. Mau secara emosional, kalau emosional kayak tadi, ya udah kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa ya, gitu. Tapi kalau mau cerita gue open loh, gitu. Itu kan emotionally, gitu. Nah kalau yang kayak gitu kan bentuknya udah judgement, udah lain tuh biasanya. Kadang-kadang kayak gitu kita stres dibilangnya kurang ibadah. Padahal mungkin nggak butuh statement itu, cuma mungkin cukup didengerin aja, gitu kan. Mungkin waktu gue stres nih, iya ya lo lagi stres, udah mungkin cuma butuh validasi itu doang gitu. Kadang kan orang gue stres banget nih, kok ini gue gini banget sih, iya ya emang gitu banget ya, nggak enak ya, pasti lu bete banget deh. Just selesai gitu. Karena kadang kan orang tuh cuman butuh validasi doang gitu. Itu udah jadi support system loh kita buat lingkungan kita, gitu. Trial dan error. Jadi intinya adalah kita harus bikin rencana dulu, kita komunikasikan dan kita aplikasikan. Yang benar yang penting dikerjakan, gitu ya, dari yang tadi step by stepnya. Kemudian dievaluasi lagi jika gagal, lalu ulangi lagi, dilihat kegagalannya karena apa, gitu ya. Jadi kita terus improve, sehingga ketika kita sudah menerapkan ini, diharapkan stres kita juga semakin menurun karena kita udah mulai ada keteraturan. Bukan berarti stres dan cemas itu bisa hilang begitu aja, karena itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita menyiasatinya. Intinya dikerjain, gitu. Intinya dikerjain. Kalau misalnya gagal, ulangin lagi yuk, gitu. Kita review lagi, kita revisi apa sih yang kemarin masih gagal. Iya, evaluasi lagi lah ya. Mana bagian yang masih kurang, gitu. Misalnya, kayaknya sih kurang detail deh ngerjain waktunya, saya butuh berapa menitnya, gitu misalnya. Berarti sekarang harus lebih detail, misalnya gitu. Break time-nya mungkin sekarang harus lebih, misalnya mau ditambah 5 menit, berarti nanti kerjanya bisa lebih dibanyakin sedikit, gitu. Baik. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar kita harus evaluasi lah ya. Baik. Meski begitu, memang stres itu tidak melulu sifatnya negatif, tapi ada stres pun yang memberikan dampak positif, yaitu stres ini membuat manusia maju, termotivasi dan kreatif, memikirkan jalan keluar ketika ada masalah. Ya, jadi membantu kita untuk terus berpikir sehingga kita lebih jadi kreatif. Terus kemudian tadi akhirnya ini juga kaitannya dengan meningkatkan hubungan antar manusia. Tuh. Tapi kenapa ya Bu ya, orang zaman sekarang tuh ya sudah apa ya, boleh dibilang tuh gampang banget gitu ya mendiagnosa diri sendiri. Nah emang karena itu tadi di era teknologi sekarang informasi banyak banget, jadi mudah kayaknya sekali. Lo bipolar deh, gitu. Atau enggak nanti dianya, kayaknya saya bipolar, terus disebutin tuh semua kriteria bipolar tuh disebutin gitu. Apalagi kalau lagi di ruang praktek gitu kan, saya begini, saya gini, bipolar kan Bu. Jadi kayak bikin bikin judgement sendiri, punya diagnosa sendiri, ngalahin psikolognya. ngalahin psikolognya. Kayaknya saya begini deh. Nah, itu tuh. Kalau yang ketemu seperti itu harus seperti apa nih, Bu? Nah, itu biasanya kita lihat lagi. Balik lagi tadi yang kita ngomong lagi ke masalah tadi yang keberfungsiannya di lingkungan. Kadang kan semuanya everything is fine gitu. Tapi dia cuma cemas doang. Gitu, karena cemas emosinya jadi unstable, bukan berarti dia bipolar gitu. Cemasnya cuma cemas biasa doang, tapi berlebihan nanggepinnya gitu ya. Karena moodnya mungkin swing gitu kan, tapi kan nggak berarti mood swing itu juga bipolar gitu. Kan semua ada gejala-gejala yang spesifiknya yang nggak bisa cuman dilihat begitu aja. Dan memang kalau untuk penentuan diagnosa pun memang harus melakukan beberapa tes, nggak bisa cuma sekali interview. Oh tuh ya, gitu. Friend. Jadi harus ada tesnya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa diri sendiri atau mendiagnosa orang lain. Nah, kalau apalagi kita, itu mendiagnosa orang lain. Kalau kita belum ketemu sama yang profesionalnya. Ya, jadi boleh kalau misalkan ada gejala langsung hubungi Bu Ellen ya. Ada pertanyaan mungkin ke psikolog, boleh bareng sama pasangan atau harus sendiri nih Bu kira-kira? Tergantung konteksnya apa yang mau dibicarakan. Oke, tergantung konteksnya. Iya. Gak bisa dipatokin nih harus sama pasangan atau diri sendiri.
Kalau memang untuk membenahi diri sendiri, kondisi emosi kita sendiri, ya berarti harus diri sendiri yang datang. Tapi kalau urusannya sama relasi dengan pasangan, komunikasi dengan pasangan, nah itu ya sama pasangan datangnya. Jadi semua nggak ada yang mutlak gitu. Nggak ada yang mutlak ya. Jadi nggak ada, tergantung memang kondisinya seperti apa. Kasusnya gitu ya, seperti apa. Kasusnya seperti apa. Tujuan konselingnya apa gitu. Tujuannya seperti apa. Oke. Ini pertanyaan bagus banget nih Bu. Kapan kira-kira kita ke psikolog ketika sudah mengalami cemas atau depresi? Ya, ini kayaknya udah ekstrim ya kalau udah sampai depresi. Kita ngomongnya kan depresi itu udah bagian dari gangguan gitu. Karena depresi itu konteksnya berbeda nih kalau sama cemas biasa. Gitu, jadi kita ilangin lah depresinya ya. Misalnya tadi apakah tunggu cemas? Cemas, oke. Kalau tunggu cemas berarti kan kondisinya kita udah nggak nyaman. Sejauh mana kita nggak nyamannya? Bisa nggak kita atasin? Gitu. Kalau kita nggak bisa ngatasin, boleh banget buat datang ke psikolog. Gitu. Boleh banget ya. Boleh banget, karena kan kita nggak bisa ngatasin. Gitu. Tapi kalau selama kita masih bisa handle, karena cemas itu pasti ada. Gitu. Tinggal kadarnya aja nih lagi di mana levelnya. Oh, kadarnya aja ya. Jadi kalau misalkan cemas, kalau misalkan udah depresi berarti udah terlalu lama ya Bu ya? Depresi tuh udah gangguan, udah beda konteksnya. Oh, udah gangguan, oke. Jadi kita udah nggak ngomongin lagi cuma sekedar stres atau cemas gitu, tapi emang itu udah gangguan dan itu emang butuh medikasi dan pengobatan gitu, itu udah lain. Gitu. Kalau udah depresi ya berarti emang harus minum obat juga, konsultasi juga gitu. Tapi sampai tahap itu kan pasti ada tahap sebelumnya. Nah, itu. Nah, ini ada lagi nih, kenapa masih ada stigma negatif terhadap kesehatan mental di masyarakat kita? Nah itu tadi Bu. Itu lagi balik, kita kan nggak bisa kontrol orang ya, tetap aja kesannya psikolog psikiater ya emang buat orang-orang penyakitan aja. Iya, betul gitu sekali kan? Bu. Jadi kalau kita sakit ini mungkin kurang ibadah kali gitu ya. Jadi stigmanya tuh masih negatif aja ya. Gitu, ya tinggal bagaimana aja kita mau individu kita sendiri deh mau mikirnya apa gitu, karena kesehatan mental itu ternyata kalau nggak diatasi tuh ngalarinya kayak yang tadi ke fisik kita, kehidupan sehari-hari kita. Emang mau kayak gitu kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi memang kita nggak bisa kontrol ya faktor di luar. Stigma negatif mah pasti masih ada semuanya deh. Kita udah berbuat baik pun negatif kita juga diomongin aja. Iya betul ya, kan? iya betul. Kita tinggal udah bagaimana kita aja. Iya betul sekali ya. Kalau ngerasa kita itu penting ya yuk silakan gitu konsul kalau emang ngerasa itu penting. Iya, gitu. kalau memang merasa itu penting silakan teman-teman konsul. Nah ya, oke. Terakhir, apakah ada asuransi yang cover ke psikolog? Oh, ada sekali ya. Jadi teman-teman Life Friends ya. Jadi teman-teman Life Friend kita dari plan Be Life Digi Combo itu jadi memang mental health itu sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan kita ya. Nah di BNI Life kita ada punya produk yang mengcover mental health ya, yaitu BNI Life Digi Combo Mental Health. Jadi kita di BNI Life sendiri sudah punya asuransi nih Bu Ellen terkait dengan apa sih Digi Combo Mental Health. Jadi santunan jika terdiagnosa mental health dan juga di cover untuk konsultasi dengan psikolognya. Jadi karena kan kalau untuk asuransi jarang banget ya kalau untuk mental health ya. Padahal jalan lagi. Iya. Padahal penyakit itu bermuaranya dari otaknya sendiri, jiwanya sendiri ya. Nggak sehat kan ngaruhnya kemana-mana. Iya betul sekali. Pekerjaan juga jadi nggak bagus. Nah betul sekali. Jadi BNI Life DJ Combo Mental Health ini mengcover santunan jika terdiagnosa penyakit mental dan juga cover konsultasi dengan psikolog. Nah pastinya nggak mahal ya teman-teman. Jadi preminya bisa teman-teman dapatkan hanya 100 ribuan aja. Nanti asuransinya sudah ditanggung selama 1 tahun. Wah, murah banget ya. Jadi asuransi ini memang dirancang untuk anak-anak Gen Z nih. Memang. Ya itu tadi ya kita di awal kita udah bilang ya banyak banget nih sekarang nih anak-anak muda nih sudah kena. Ya itu tadi kecemasan, stres gitu, overthinking gitu ya jatuhnya. Kalau tidak disembuhin malah jadi depresi gitu ya Bu ya. Malah jadi berkepanjangan, dan yang lain-lainnya gitu. Itu ya otomatis ya jadi kayak stuck di situ aja ya Bu ya.
masa depannya juga jadi kita nggak bisa mikir panjang, jadi bener, ngaruh ke semuanya dari kehidupan sehari-hari tadi, terus kemudian ke emosi, ke sosial lingkungan, itu semuanya ngaruh. Kalau misalnya tadi rasa stres, cemas, emosi yang nggak stabil itu berkepanjangan. Oke, jadi Life Friend, jika teman-teman Life Friends butuh konsultasi, silakan konsultasi dengan Ibu Ellen di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Gading Serpong. Nanti akan dibantu. Dan kalau Life Friend pengen konsultasinya ditanggung, ya silakan Life Friend mengikuti asuransi BeLife Digi Combo Mental Health dengan santunan jika terdiagnosa penyakit mental dan juga di cover konsultasi dengan psikolognya. Oke. Jadi preminya hanya 100 ribuan saja nih ya. Nah, jadi teman-teman langsung kalau misalkan mau beli produknya sendiri, teman-teman bisa buka di website BeLife Plan atau cek Instagram kita di @BeLife. Plan BeLife ya. Plan.BeLife ya. Oke, teman-teman. Jadi Bu Ellen tadi kan kita udah ngomongin nih ya Bu ya. Ternyata mental health itu sangat penting buat kehidupan kita. Terus kalau misalkan memang sudah terdiagnosa, itu ya impact-nya harus seperti apa. Nah Bu, boleh nggak sih poin-poin yang tadi kita rekap lagi, bagaimana nih supaya kita bisa menjalani kehidupan kita yang normal-normal aja, dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, kondisi badan fisik yang sehat seperti. Oke, perlu dipahami bahwa memang kesehatan mental itu sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi bukan sekedar udahlah gitu, stres dikit ntar juga hilang gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Cuman memang ada orang yang tidak mampu untuk kesulitan, bukan bilang tidak mampu, sulit untuk mengatasi. Sehingga kalau kesehatan mental itu udah mulai terpengaruh, larinya ke banyak hal gitu ya, bisa ke pekerjaan, ke emosi, ke daily life-nya gitu ya, kehidupan sehari-hari, terus kemudian ke sosial, ke lingkungannya istilahnya. Nah berarti ini kan jadi istilahnya jadi isu penting sebenarnya. Jadi yuk kalau memang ada something yang memang kita merasa terganggu gitu ya, khususnya dari emosi kita udah mulai unstable gitu ya, terus kita udah mulai susah ngontrol rasa stres kita, kemudian cemasnya juga udah mulai menjadi sampai jadi lari ke fisik misalnya tadi, simptom fisik, sakit secara fisik kita gitu ya, dan ketika ke dokter misalnya nggak ada masalah yang berarti gitu, berarti yuk segera deh istilahnya segera untuk berkonsultasi ke psikolog gitu ya, supaya dibantu sehingga nanti semuanya juga seiring sejalan bisa kembali lagi dengan baik. Gitu. Jadi kita tidak perlu malu ya Bu ya, kalau misalkan memang ada yang lain gitu ya, ngerasa diri lain, untuk nggak perlu malu untuk dibicarakan atau diobrolin dengan psikolog gitu ya Bu ya. Betul, jadi sehat mental itu penting, dan terutama tadi kaitannya ya tadi balik lagi ke lingkungan sekitarnya, ke pekerjaan gitu. Makanya perlu banget dibantu untuk hal-hal kayak gitu supaya bisa seiring lagi gitu. Seiring, selaras dengan mungkin dengan tadi belajar untuk mindful, belajar untuk relaksasi, melakukan hobi. Nah kayaknya tadi nggak sempat diomong, melakukan hobi ini penting banget nih untuk membantu individu-individu ini yang lagi nggak oke gitu ya secara emosi, supaya lebih oke lagi gitu. Mungkin oke levelnya kita bilang stabil lah. Mungkin bukan dalam kondisi yang sehat secara kan masalah tetap ada ya. Iya, betul, kita kan nggak bisa menghindari masalah. Terus kemudian tadi konflik selalu ada. Terus kemudian balik lagi kayak tadi omongan orang negatif juga ada aja. Stigma orang ada. Berarti tinggal the way kita bagaimana bereaksi gitu. Oke, baik teman-teman. Untuk podcast kita hari ini sudah selesai ya. Perbincangannya sangat menarik sekali. Sudah ada Ibu Ellen di sini ya. Semoga healthy mind, happy life. Betul, ya Bu ya. Healthy mind, happy life, bener. Benar-benar kita happy ya, happy secara lahir dan batin ya Bu ya. Jadi quote ini benar-benar jadi ini ya. Iya betul sekali. Jadi pengingat kita gitu. Iya betul sekali. Healthy mind, happy life ya. Akhir kata teman-teman, saya Safira undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih Ibu Ellen sudah datang dari Mitra Keluarga Gading Serpong. Semoga nantinya kita bisa
ada podcast lanjutan nanti bisa diundang lagi ya Bu Iya, Ellen ya. boleh banget. Oke. Terima kasih teman-teman Live Friends. Selamat sore.